Di sebuah kota metropolitan yang ramai, hidup sepasang suami istri, Andi dan Rina. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lucu dan sehat. Andi, seorang pria berusia 32 tahun, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Meskipun tidak menduduki posisi tinggi, ia dikenal sebagai pekerja keras dan memiliki ambisi untuk menaiki tangga karier. Namun, di balik sikapnya yang tegas dan disiplin, Andi memiliki sifat egois dan kurang menghargai perjuangan orang lain, terutama istrinya. Rina, sang istri, berusia 30 tahun. Sebelum menikah, ia adalah seorang wanita cantik dengan tubuh langsing dan wajah yang memesona. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh kasih sayang, dan selalu siap membantu orang lain. Setelah menikah, Rina memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga dan mendukung karier suaminya. Ia rela mengorbankan banyak hal, termasuk karier dan hobinya, demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Kehidupan mereka terlihat harmonis di mata orang lain. Namun setelah kelahiran anak pertama mereka, perubahan besar terjadi dalam hidup Rina. Proses kehamilan dan persalinan yang berat membuat tubuhnya berubah drastis. Berat badannya naik signifikan, dan kulit wajahnya terlihat lebih kusam serta berkerut. Rina merasa kurang percaya diri dengan penampilannya, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat demi keluarga. Di sisi lain, Andi mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan fisik istrinya. Ia yang dulu bangga memiliki istri cantik, kini merasa malu ketika harus menghadiri acara kantor atau berkumpul dengan teman-temannya. Andi mulai sering mengeluh tentang penampilan Rina, meskipun ia tahu bahwa perubahan itu adalah hasil dari pengorbanan istrinya selama kehamilan dan persalinan. Hubungan mereka pun mulai renggang. Andi semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Padahal, sebenarnya ia lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada harus berhadapan dengan Rina yang menurutnya tidak seperti dulu lagi. Rina yang merasa diabaikan mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian suaminya. Ia mulai merawat diri, mencoba diet, dan memakai pakaian yang lebih menarik. Namun, usaha itu seolah tidak cukup untuk mengembalikan perhatian Andi. Suatu malam, ketika Andi pulang larut seperti biasa, Rina mencoba mengajaknya berbicara. Andi, aku merasa kita semakin menjauh. Apa ada yang salah? Tanya Rina dengan suara lembut. Andi hanya menghela napas dan menjawab singkat, tidak ada yang salah, Rin. Aku hanya lelah dengan pekerjaan. Jawaban itu membuat Rina semakin sedih. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di kantor, Andi mulai tertarik pada seorang rekan kerjanya, Diana. Diana adalah wanita cantik berusia 25 tahun dengan tubuh langsing dan wajah yang selalu tersenyum manis. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan pandai memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Diana tahu bahwa Andi adalah pria yang mudah terpengaruh, dan ia mulai mendekatinya dengan sengaja. Awalnya, Andi mencoba untuk menahan diri. Ia tahu bahwa berselingkuh adalah tindakan yang salah. Namun, godaan Diana terlalu besar untuk ditolak. Diana selalu memuji penampilan Andi, memberikan perhatian khusus, dan membuatnya merasa seperti pria paling berharga di dunia. Lambat laun, Andi mulai terjerat dalam hubungan terlarang itu. Sementara itu, Rina semakin curiga dengan perilaku suaminya. Ia sering menemukan pesan singkat dari Diana di ponsel Andi, meskipun Andi selalu beralasan bahwa itu hanya urusan pekerjaan. Rina mencoba untuk mempercayai suaminya, tetapi hatinya semakin hancur setiap kali melihat Andi pulang dengan bau parfum yang tidak ia kenal. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengikuti Andi secara diam-diam setelah ia mengatakan akan lembur di kantor. Rina terkejut ketika melihat Andi masuk ke sebuah restoran mewah bersama Diana. Mereka duduk berdua di sudut ruangan, tertawa lepas, dan terlihat sangat mesra. Rina merasa dunia sekelilingnya runtuh. Ia tidak sanggup melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dengan hati hancur, Rina pulang ke rumah dan menangis sepanjang malam. Ia merasa dikhianati, diabaikan, dan tidak dihargai. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mengkonfrontasi Andi. Aku tahu kamu selingkuh dengan Diana, kata Rina dengan suara gemetar. Andi terkejut, tetapi ia tidak mencoba menyangkal. Iya, aku selingkuh. Tapi itu karena kamu sudah tidak seperti dulu lagi, Rin. Kamu gendut dan tidak menarik, jawab Andi dengan dingin. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rina. Ia tidak menyangka bahwa suaminya bisa berkata begitu kejam. Rina memutuskan untuk mengajukan cerai. Jika kamu tidak bisa mencintaiku apa adanya, lebih baik kita berpisah, kata Rina dengan tegas. Andi, yang merasa terpojok, akhirnya setuju untuk bercerai.
Setelah perceraian, Rina merasa hancur dan kehilangan arah. Namun, di tengah keputusasaan, ia menyadari bahwa ia harus bangkit demi dirinya sendiri dan anaknya. Rina bertekad untuk membangun hidupnya kembali dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Setelah perceraian, Rina merasa seperti hidup dalam gelapan. Ia harus berjuang sendirian mengurus anak mereka, sementara Andi hanya memberikan sedikit bantuan finansial. Rina merasa terpuruk, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Anaknya adalah alasan terbesar baginya untuk tetap kuat. Meskipun hatinya hancur, Rina bertekad untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Di sisi lain, Andi merasa lega setelah perceraian. Ia berpikir bahwa dengan bebas dari ikatan pernikahan, ia bisa menjalani hidup sesuai keinginannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Diana, wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Diana tidak lagi seperhatian dulu dan seringkali membuat alasan untuk tidak bertemu dengan Andi. Andi mulai curiga, tetapi ia tidak ingin kehilangan Diana. Suatu hari, Andi memutuskan untuk mengunjungi Diana di apartemennya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketika ia tiba, ia terkejut melihat Diana sedang bersama pria lain. Pria itu adalah bos Diana di kantor, seseorang yang jauh lebih kaya dan berkuasa daripada Andi. Diana terkejut melihat Andi, tetapi ia tidak merasa bersalah. "Aku tidak pernah serius denganmu, Andi. Kamu hanya hiburan sementara," kata Diana dengan dingin sebelum menutup pintu. Andi merasa terhina dan marah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah dipermainkan oleh Diana. Namun, di balik kemarahan itu, ada rasa penyesalan yang mulai menggerogoti hatinya. Andi mulai memikirkan Rina, mantan istrinya yang setia dan penuh pengorbanan. Ia menyadari bahwa Rina adalah wanita terbaik yang pernah ia miliki, tetapi ia telah menyia-nyiakannya. Sementara itu, Rina mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Ia menyadari bahwa untuk bisa bangkit, ia harus berubah, baik secara fisik maupun mental. Rina memutuskan untuk menjalani operasi plastik dan program diet ketat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Proses transformasi itu tidak mudah. Rina harus melalui banyak tantangan, baik fisik maupun emosional. Operasi plastik yang ia jalani membutuhkan waktu pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Namun, Rina tidak menyerah. Ia terus memotivasi dirinya sendiri dengan memikirkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Setelah berhasil melalui proses operasi dan diet, Rina mulai melihat perubahan besar pada dirinya. Tubuhnya kembali langsing, wajahnya terlihat lebih muda dan cantik, dan yang paling penting, kepercayaan dirinya mulai tumbuh kembali. Rina merasa seperti wanita baru yang siap menghadapi dunia. Dengan penampilan barunya, Rina memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia modeling. Ia mendaftar ke beberapa agensi modeling dan mengikuti berbagai casting. Awalnya, ia sering ditolak karena dianggap sudah terlalu tua untuk memulai karier di dunia modeling. Namun, Rina tidak menyerah. Ia terus berusaha dan akhirnya mendapatkan kesempatan pertama sebagai model untuk sebuah merek pakaian lokal. Karier Rina mulai menanjak perlahan-lahan. Ia dikenal sebagai model yang profesional dan mudah diajak bekerja sama. Kecantikan dan karisma alaminya menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang fotografer terkenal yang kemudian merekomendasikannya ke agensi modeling ternama. Dalam waktu singkat, Rina menjadi salah satu model paling dicari di industri fashion. Sementara itu, Andi semakin terpuruk dalam hidupnya. Setelah ditinggalkan oleh Diana, ia kehilangan motivasi untuk bekerja. Kinerjanya di kantor menurun drastis, dan ia seringkali mendapat teguran dari atasan. Andi mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Rina. Ia mencoba menghubungi Rina beberapa kali, tetapi Rina selalu menolak untuk bertemu. Suatu hari, Andi melihat poster besar di sebuah mall yang menampilkan wajah Rina sebagai model utama untuk sebuah merek fashion ternama. Andi terkejut melihat betapa cantik dan percaya dirinya Rina. Ia tidak menyangka bahwa mantan istrinya bisa berubah sedemikian rupa. Andi merasa menyesal, tetapi ia tahu bahwa sudah terlambat untuk meminta maaf. Rina, di sisi lain, semakin sukses dalam kariernya. Ia tidak hanya menjadi model terkenal, tetapi juga mulai merambah dunia bisnis dengan meluncurkan merek pakaiannya sendiri. Rina menjadi inspirasi bagi banyak wanita, terutama para ibu yang merasa kehilangan kepercayaan diri setelah melahirkan. Ia seringkali membagikan cerita perjuangannya di media sosial,
dan pesan-pesannya selalu menginspirasi banyak orang. Suatu hari, Rina diundang untuk menjadi bintang tamu di sebuah acara talk show terkenal. Di acara itu, ia menceritakan perjalanan hidupnya, mulai dari pernikahan yang hancur, perjuangan untuk bangkit, hingga kesuksesannya saat ini. Rina tidak menyebut nama Andi secara langsung, tetapi pesan yang ia sampaikan jelas, setiap wanita memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Andi, yang menonton acara itu di rumah, merasa hancur. Ia menyadari bahwa Rina telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan sukses tanpa dirinya. Andi mulai merenungkan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menyadari bahwa egoisme dan ketidaksetiaannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Di akhir acara, Rina memberikan pesan terakhir kepada para penonton. Tidak peduli seberapa berat hidupmu saat ini, percayalah bahwa kamu bisa bangkit. Aku dulu merasa hancur dan tidak berharga, tetapi aku memilih untuk tidak menyerah. Sekarang, aku hidup bahagia dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku bisa melakukannya, kalian juga bisa. Pesan itu seperti tamparan keras bagi Andi. Ia tahu bahwa Rina telah benar-benar melampaui dirinya, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Puncak kesuksesan dalam karier modeling dan bisnisnya, Rina merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang merasa rendah diri dan terpuruk. Namun di balik semua gemerlapnya hidup barunya ada satu hal yang masih mengganjal. Andi, mantan suaminya. Bukan karena cinta, bukan karena rindu, tapi karena ia ingin memastikan bahwa Andi benar-benar mendapatkan balasan atas semua yang telah ia lakukan. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa Andi masih bekerja di perusahaan yang sama, tapi hidupnya semakin hancur. Kinerjanya anjlok, keuangannya berantakan, dan ia bahkan terancam dipecat. Rina tersenyum sinis. Ini adalah saat yang ia tunggu-tunggu. Namun, ia tidak ingin hanya duduk diam dan menyaksikan kehancuran Andi dari jauh. Ia ingin memastikan bahwa mantan suaminya itu benar-benar jatuh ke dasar jurang tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan sedikit usaha, Rina menghubungi bos Andi, seorang pria bernama Arif, teman lama yang dulu sempat menyukai Rina. Dengan mudah, ia meyakinkan Arif untuk segera menendang Andi keluar dari perusahaan. Arif yang kini memiliki kekuasaan penuh memanggil Andi ke kantornya. Andi, aku tidak butuh orang gagal di perusahaanku, ujar Arif tanpa basa-basi. Kamu dipecat, efektif mulai sekarang. Bereskan barang-barangmu dan jangan pernah kembali. Andi terkejut. Pak, mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya butuh pekerjaan ini. Arif tertawa kecil. Kesempatan? Kamu pikir hidup ini penuh dengan kesempatan kedua? Tidak semua orang bisa bangkit dari keterpurukan, Andi. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk jatuh dan tetap di bawah. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Andi keluar dari kantor dengan langkah gontai. Hidupnya benar-benar berantakan. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, penderitaan Andi belum berakhir. Tak lama setelah pemecatannya, ia menerima undangan tak terduga dari Rina untuk bertemu di sebuah kafe mewah. Dengan hati penuh harapan, Andi datang, berpikir bahwa mungkin Rina masih peduli padanya. Ketika ia tiba, ia melihat Rina duduk dengan anggun, mengenakan gaun mahal yang menegaskan status barunya sebagai wanita sukses. Dengan senyum tajam, Rina mempersilahkan Andi duduk. Aku dengar kamu kehilangan pekerjaan Andi, kata Rina sambil mengaduk kopinya dengan santai. Bagaimana rasanya menjadi pecundang? Andi menelan ludah. Rina, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku hanya ingin kesempatan kedua. Rina tertawa, suara tawanya penuh ejekan. Kesempatan kedua? Oh Andi, kamu pikir aku seperti dulu? Wanita bodoh yang selalu menunggu dan berharap kamu berubah? Tidak, aku sudah selesai dengan semua itu. Andi menunduk, merasa semakin kecil di hadapan Rina. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Rina meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit hentakan. Dengar baik-baik, Andi. Aku sudah memaafkanmu bukan karena aku masih peduli, tetapi karena aku tidak mau menyimpan sisa-sisa kebencian untuk orang sepertimu. Kamu sudah tidak ada artinya bagiku. Ia kemudian bersandar ke belakang, menatap Andi dengan pandangan penuh kemenangan. Aku mengundangmu ke sini hanya untuk satu alasan, Andi. Aku ingin kau melihat sendiri betapa aku telah melampaui dirimu. Aku ingin kau merasakan apa yang dulu aku rasakan. Rasa rendah diri, kehancuran, dan keputusasaan. Andi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Tapi Rina tidak peduli.
Dulu aku menangis karena kehilanganmu, lanjut Rina. Sekarang aku tertawa melihat kehancuranmu. Karma itu nyata, Andi. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam. Rina lalu bangkit dari tempat duduknya, mengambil tasnya, dan menatap Andi untuk terakhir kali. Selamat menikmati sisa hidupmu yang menyedihkan. Aku harap kau selalu mengingat hari ini sebagai hari di mana kau benar-benar kehilangan segalanya. Tanpa menunggu jawaban, Rina melangkah pergi dengan percaya diri, meninggalkan Andi yang terduduk diam, hancur, dan sepenuhnya menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan kali ini, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya.